Pagi ini sudah saya spray pakai Ambition sama Ultradap. Kali ini juga saya campur pakai pupuk organik nasional tentunya. Ini penampakan padinya ya. Ini saya bisa bandingkan di sini. Saya ini masih hijau ya, hijau nih ya. Itu tetangga kuning dia tuh. Tuh sampai sana dia kuning tuh. Ambition itu memang bagus untuk anakan biar padinya hijau. Jadi kalau mau anakannya banyak, pertama bibitnya harus bernas. Pilihlah bibit yang unggul. Terus kedua, pilihlah nutrisi tanaman yang bagus. Nah, seperti saya sekarang ini saya pakai Ultradap sama Ambition ya, dari umur 3 hari setelah pindah tanam. Ambition ini merupakan zat aktivator tumbuh ya, tanaman ya. Dia mengandung asam sulfat, unsur mikro dan asam amino. Di unsur-unsur ini merupakan kandungan untuk padi ini di sini kandungannya untuk tanaman. Ini tabela ada yang tanam tapin, tanam pindah dan ago pancah gora itu. Ini dipakai 1 liter itu pakai per hektar. 1 liter ini saya beli kemarin yang 500 mili, harga 900.000 di tempat saya di Mataram ya. Mungkin ada di tempat yang lain mungkin lebih murah, tergantung lokasi ya. Ini unsur mikronya juga bagus, ini membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pasca pembentukan buah dan hasil panen. Bisa digunakan 3 kali ini ya, untuk pasca tanam, pembuahan dan mendekati panen. Nutrisinya bagus ini untuk zat aktivatornya. Ini saya menggunakan ini Pak, kandungan aminonya 46%. Ini asam amino yang banyak ya. Kalau pulpatnya tuh cuma 2%. Makronya 1,6. Tadi saya tambahkan makronya itu ada di Ultradap ini ya. Ultradap ini juga bagus ini untuk pertumbuhan. Unsur haranya ada nitrogen 12%, fosfatnya itu 60%. Ini juga Ultradap berbentuk kristal ya, bagus, cocok dipakai untuk tanaman sayur juga, buah-buahan, padi, bunga jagung dan lain-lain ya. Ini juga bisa pakai hidroponik, disemprot, bisa ditabur, dikocor dan siram, ditabur, disiram, dikocor ya. 1 kilo ini harganya kemarin saya beli sekitar 48.000 ya di tempat saya. Mungkin ada di tempat lain lebih murah. Produk di sini juga saya menggunakan bakterisida ya, karena saya lihat di sana ada bakterian sedikit nih. Nah, dia tuh nih, nah itu kuningan sedikit ya. Jadi saya pakai di sana bakterisida. Ini bagus untuk bakterisida plantomycin plus 20 WP. Ini bahan aktif tembaga asetat 20%. Ini bagus untuk bersifat protektif ya, berbentuk serbuk yang dapat disuspensikan dalam air dan mengendalikan penyakit hawar daun bakteri dan busuk bulir padi ya. Ini busuk bulir kayak begini ya, bisa mengendalikan untuk batang daun dan bulir padi. Nanti bisa dipakai 2 kali atau 3 kali nanti ini ya. Ini kandungan yang petunjuk penggunaan dan penyimpanan, keracunan, dan ini cara penggunaan untuk padi. Ini untuk padi, penyakit sasarannya hawar daun, busuk bulir padi itu juga bisa ya. Penggunaan 1 gram per liter ya. Nih, bagus untuk bakterian. Kalau misalnya ini tanamannya tidak bakteri nih, itu yang kuning-kuning itu baru saya semprot pakai bakterisida ya. Tuh di situ. Ini 2 petak, ini punya saya, itu yang kuning tetangga baru tanam. Itu tetangga udah tanam samaan sama saya tapi kuning dia. Itu bakterian sedikit.
Ini di sini saya kemarin juga sudah pakai pupuk awal pembenah tanah. Saya pakaikan dia apa namanya, ini apa namanya, pembenah tanah itu, pembenah tanahnya namanya soil treatment dari Pornas ya, dari organik, pupuk organik nasional. Itu saya pakaikan, bagus untuk tanaman yang merupakan organik. Dulu pernah memang saya sudah organikan lahan saya yang 2 petak, yang semuanya ini dari sana, dari ujung sana, ini 2 petak ini sampai sana saya sudah apa namanya, organik, pakai spray, pakai gini, pakai apa namanya, pakai Pornas yang vegetatif ya. Semasa vegetatif ini saya pakai di umur 5 hari sampai dengan umur 35 hari. Setelah umur 35 ke atas, saya menggunakan yang generatif. Bentuknya yang generatif itu warna putih ya, warna putih itu saya gunakan untuk menanggulangi apa namanya, penambahan bulir padi, untuk berat bulir dan mempercepat pertumbuhan. Kayak kemarin saya sudah ada spill video saya di sini, waktu di sana saya pakaikan ini pakaikan Pornas yang warna vegetatif itu. Di sana belum keluar malaynya, duluan di sini ya, dan malaynya itu pun serempak keluar. Ada video saya yang sebelumnya ya, nanti saya spillkan. Karena anakan padinya ini kayak ini kan, memang padinya memang bernas nih. Ini padi mapan. Padi mapan ini dia agak kuat sama tempat-tempat yang basah, kering, bagus dia. Kalau misalnya tanaman sobat yang asam-asaman, bisa diaplikasikan ini. Tapi sebelumnya pengolahan lahannya harus diperhatikan dulu ya. Setelah panen itu biarkan dijemur dulu, setelah itu dibalik tanahnya. Saya kemarin di sini saya olah, saya balik tanahnya sekitar 3 minggu ya. Selama 1 minggu itu saya selama 2 minggu itu saya buat pembibitan. Terus sudah membuat pembibitan, terus baru saya ratakan. Setelah diratakan saya diamkan, saya semprot pakai apa namanya, pakai soil treatment dari Pornas, pembenah tanahnya ya. Kemarin pH tanah saya di sini 4,5 yang musim lalu, dan sekarang sudah menjadi 6,7, antara 6,1 sampai 6,7, jadinya lumayan sudah normal ya. Jadi pertumbuhan padinya terlihat seperti ini ya. Itu dia kering, kurangan air nih, nanti saya isiin air ya. Dan dia juga apa namanya, di sini tanaman memang harus macak-macak seperti ini ya di musim sekarang. Bagusnya karena menanggulangi rumput dan yang lain-lain. Nanti rumput-rumputnya seperti ini tumbuh. Nanti kalau misalnya kayak begini, macak-macak begini, rumputnya tidak tumbuh. Nanti saya airin sampai umur sudah rindang, sudah rimbun sama daunnya, udah rimbun sama daun, baru saya naikkan airnya. Nah di sini juga bagus untuk menanggulangi apa namanya, rumput-rumput yang nakal nih, biasanya ngerusak, mengambil unsur hara yang ada di dalam tanah, dihabiskan jadinya. Nah di situ tempatnya harus ditanggulangi dengan cara perbaikan tanahnya. Nih para petani pada ribut ini karena lahannya ini rusak nih. Ini kan punya saya hijau nih ya, tetangga nih kuning nih buktinya nih. Nanti kalau dipupuk pakai urea, itu udah langsung hancur lah dibuat nih. Ini dulu pernah asam-asaman yang kuning-kuning nih ya, ini kan sama inak nih ya. Jadinya saya suruh dia tanam lagi bibit yang kayak saya, tapi dia tidak mau karena dia maunya bibitnya dia sendiri. Ya udah, sekarang lagi kuning tuh, banyak kuning kan. Nah ini saya pada heboh nih, masalah rabuk aja diomongkan nih, padahal bibitnya harus diperbaiki nih. Pak Haji ya, mungkin itu aja dulu sementara
Untuk penanggulangan hama hawar daun bakteri ya, saya pakai zat aktivatornya ya, biar tanaman lebih bagus ya. Terima kasih.